dibayo, kurai kita iyo dibaye, oh abai oyanda mabaya. Di ufuk paling barat tanah Papua, berdirilah sebuah komunitas gereja lokal yang terus bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Inilah Keuskupan Manokwari Sorong, sebuah keuskupan yang hadir dan berakar di tengah keragaman budaya, suku, dan tantangan zaman di tanah Papua. Sejarah Keuskupan Manokwari Sorong dimulai pada tahun 1894. Saat itu, Pater Cornelis Lecoq Diarmanville, seorang misionaris Serikat Yesus, menginjakan kaki di kampung Sekru dekat Fakfak. Kehadiran singkatnya menjadi tanda awal misi Katolik di wilayah Papua. Namun misi itu sempat terhenti karena beliau wafat setahun kemudian akibat kecelakaan di pantai Mimika. Wilayah gerejawi ini resmi menjadi prefektur Apostolik Manokwari pada 19 Desember 1959 dan ditingkatkan menjadi Keuskupan Manokwari pada 15 November 1966. Uskup pertamanya adalah Monsinyur Petrus Van Diepen OSA yang mengembalakan Keuskupan Manokwari Sorong sejak tahun 1967 sampai 1988. Moto episkopatnya adalah Orietur Vobis Sol Justitia, atau bagimu akan terbit surya kebenaran. Tahun 1974, tata uskup dipindahkan dari Manokwari ke Sorong. Maka sejak itulah kita mengenalnya sebagai Keuskupan Manokwari Sorong. Uskup kedua Keuskupan Manokwari Sorong adalah Monsinyur FX Hadi Sumarta Okam yang mengembang karya kegembalaan sejak tahun 1988 sampai 2003. Dengan moto episkopatnya Evangelium Christi, atau mewartakan kabar gembira Injil Kristus. Dan uskup ketiga sejak 2003 hingga sekarang adalah Monsinyur Hilarion Datus Lega dengan moto episkopatnya Nomen Tuum Glori Vicetur, atau namamu ya Tuhan dimuliakan. Keuskupan Manokwari Sorong merupakan sufragan dari Keuskupan Agung Merauke dengan wilayah seluas 111.830 km persegi dengan jumlah umat 95.631 jiwa. Saat ini, keuskupan mencakup 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta menaungi 8 wilayah pastoral atau tim pastoral wilayah TPW. Terdiri dari 32 paroki dan 3 praparoki dengan umat yang mayoritas adalah asli Papua dari beragam suku. Keuskupan ini didukung oleh 86 imam yang terdiri dari imam-imam diosesan dan religius. Para imam religius yang berkarya di Keuskupan Manokwari Sorong terdiri dari OSA, SVD, CM, dan OKAM. Sementara itu, terdapat 69 suster dari berbagai kongregasi seperti CIY, CB, OSF, TMM, SPM, SJMJ, DSY, OSA, PK, dan INSC. Di bawah kepemimpinan Monsinyur Hilarion Datus Lega, Keuskupan Manokwari Sorong merumuskan visinya dalam 3 kata kunci: maju, mandiri, dan bermartabat.
Keuskupan Manokwari Sorong dengan visinya saat ini itu dirumuskan menjelang perayaan kenang-kenangan memperingati 50 tahun Keuskupan Manokwari Sorong pada tahun 2009. Jadi ada satu panitia kecil termasuk saya di dalamnya ikut terlibat dalam merumuskan secara singkat, padat, jelas visi Keuskupan Manokwari Sorong yang berbunyi Keuskupan Manokwari Sorong maju, mandiri, dan bermartabat. Kerangka pemikiran ini mula-mula dimulai dari pembelajaran saya akan moto episkopal dari 3 uskup. Uskup pertama, Monsignor Petrus van Diepen, mempunyai moto episkopal, akan terbit matahari keadilan bagimu, diambil dari surat Nabi Maleaki. Orietur vobis sol justitiae. Itu mencerminkan suatu titik awal yang membanggakan. Dari timur matahari itu terbit. Dari Keuskupan Manokwari Sorong mutiara itu akan mulai. Dan itu tanda-tanda dari perubahan zaman dan kemajuan yang dibawa serta dalam era Bapak Uskup Petrus van Diepen. Pada masa kepemimpinan Bapak Uskup Franciscus Xaverius Hadisumarto, masih dalam alur yang sama, itu kebanggaan, kemajuan, dan perkembangan harus beriringan dengan mewartakan Kristus. Meskipun yang tersalib, tapi tanpa penyalipan itu kita tidak mungkin berbicara mengenai kebangkitan. Dan pada masa saya, sejak 22 tahun terakhir, dari moto Namamu ya Tuhan dimuliakan, Nomen Tuum Glorificetur. Ini berarti tonggak yang tidak boleh terlupakan dari perjalanan keuskupan, dari dinamika menggereja dan dari isi dari sebuah apa yang dinamakan sebuah misi adalah pelayanan. Kita hadir di sini ad maiorem Dei gloriam, untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar. Karena itu pelayanan itu menjadi juru kunci, sehingga dengan cara memuliakan Tuhan, kita dengan sendirinya manusia juga dimuliakan. Nah, kembali kepada visi itu. Keuskupan ini dalam perjalanannya dari awal sampai sekarang dan nanti pasti harus maju. Tidak bisa tidak. Kita tidak ada lagi langkah mundur. Bukan berarti kita sombong, tapi kita harus yakin dan percaya diri bahwa ke depan kita harus terus berkembang. Memperkembangkan diri dengan infrastruktur, dengan sumber daya manusia, dengan semua alternatif dan kemungkinan untuk membawa suatu bahtera yang namanya keuskupan ini lebih baik, lebih maju, lebih mantap ke depan. Kedua, dengan kemajuan itu, satu ciri yang pasti melekat adalah kemandirian. Kita tidak berbicara mengenai keutamaan dan nilai-nilai dari bantuan orang lain. Kitalah yang harus membantu diri kita sendiri. Itu artinya mandiri. Sudah lewat masanya ketika kita mengulurkan tangan dan mengharapkan orang lain berbuat untuk kita. Boleh untuk solidaritas, tapi untuk suatu keyakinan yang memperkembangkan diri, yaitu kemandirian itu harga mati. Dan kemandirian di sini dalam pelbagai aspek, bukan hanya dalam tenaga pastoral, bukan hanya dalam infrastruktur pastoral, bukan hanya dalam hal keuangan, melainkan dalam hal core, inti dari kehadiran gereja, menjadi saksi kerajaan Allah di dunia ini. Karena itu pekerjaan ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berkurang. Ini melibatkan banyak orang. Dan yang ketiga, keuskupan ini harus bermartabat. Di sini saya ingin menekankan partisipasi dan perhatian khusus dari mereka yang menamakan diri orang asli Papua. Jadi gereja ini, Keuskupan Manokwari Sorong,
harus berdiri di atas tanah Papua ini dengan kepedulian, minat, perhatian, dan segala sumbangsih kontribusi yang menyerap aspirasi masyarakat asli Papua dan menjadikan aspirasi itu kontribusi besar orang asli Papua bagi kekayaan Gereja Katolik. Visi ini dijabarkan dalam berbagai misi pelayanan, memberdayakan umat Allah secara sehati dan sejiwa, menyesuaikan pelayanan pastoral dengan konteks lokal, meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan ekonomi, budaya, kesehatan, dan kehidupan sosial umat. Mengenai misi, ada 3 hal yang penting. Pertama, kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan operasional pewartaan, kehidupan berparoki, berpraparoki, mengunjungi umat, menegakkan pastoral presence, kehadiran para pewarta di tengah umat, menjalankan pembelajaran 2 arah. Kita, para petugas gereja, harus juga mampu belajar dari umat, kecuali mengajar mereka. Nah, dalam menjalankan misi pastoral secara teritorial ini, kita tidak pernah boleh melupakan 2 yang berikut dari para pendahulu kita. Melanjutkan karya misi di bidang pendidikan, sekolah, dan pencerdasan manusia, 1, dan 2, pelayanan kesehatan. Ini ibarat 2 sisi dari satu mata uang yang sama. Jauh sebelum kami, para misionaris Katolik bergandengan tangan dengan para misionaris Sending dan masyarakat Papua, itu menyelenggarakan pendidikan formal, sekolah-sekolah. Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ini juga dibuat sekolah-sekolah unggul berpola asrama atau sekolah-sekolah tertentu yang didukung oleh penyelenggaraan asrama. Dan di dalam misi memajukan dunia pendidikan dan pencerdasan ini, satu catatan penting kita dari waktu ke waktu menegaskan kembali, yaitu opsi khusus perhatian istimewa kepada saudara-saudara orang asli Papua. Sekarang mengenai pelayanan kesehatan, meskipun sedikit, tapi kami meyakinkan diri dalam penyelenggaraan kerja-kerja di bidang kesehatan ini, kesungguh-sungguhan, dedikasi, komitmen itu tidak bisa dilupakan. Ciri-ciri manusia yang unggul itu memang berada di dalam lingkungan pendidikan dan kesehatan yang dilandasi oleh suatu keyakinan agama yang memberi dia pendasar-pendasaran yang baik, bahwa dia berbuat itu dan bisa melakukan terobosan-terobosan itu karena kepercayaan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa yang merawat dan memelihara segala sesuatu bagi kebaikan kemanusiaan ini. Dalam struktur pastoral, keuskupan memiliki 14 komisi dan 4 moderator kategorial yang bekerja melayani berbagai bidang pendidikan, keluarga, pemuda, liturgi, sosial ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Keuskupan memiliki 3 yayasan utama yang menopang karya pendidikan dan sosial. Pertama, YPPK KMS yang mengelola pendidikan dasar dan menengah, termasuk Seminari Petrus Van Diepen. Saat ini, di Keuskupan Manokwari Sorong memiliki sejumlah sekolah. PAUD dan TK berjumlah 21 sekolah, 118 SD, 7 SMP, dan 6 SMA yang tersebar di seluruh wilayah keuskupan, dari kota hingga ke pedalaman, dari pesisir sampai ke gunung. Kedua,
Yayasan Paramita Katolik yang fokus pada pendidikan tinggi, termasuk STPK Santo Benediktus dan Politeknik Saint Paul Sorong. Ketiga, Yayasan Sosial Agustinus YSA yang aktif dalam pelayanan kesehatan dan kemanusiaan, mengelola klinik, balai pengobatan, dan panti-panti asuhan. Saat ini, Yayasan Sosial Agustinus mengelola 3 klinik dan 3 balai pengobatan. Di samping 3 karya kesehatan yang dikelola Yayasan Santo Agustinus, di Keuskupan Manokwari Sorong juga terdapat 3 karya kesehatan milik komunitas religius. Keuskupan Manokwari Sorong bukan hanya sekedar struktur, tetapi adalah wajah gereja yang hidup, yang bertumbuh, berkarya, dan menyinari dunia. Dengan semangat maju, mandiri, dan bermartabat, keuskupan ini terus mewartakan kasih Kristus di tanah Papua. Nomen tuum glorificetur. Namamu ya Tuhan dimuliakan.